Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anak. Bagaimana kabar hari ini? Baik? Alhamdulillah baik. Nah, sebelum kita belajar, kita berdoa dulu. Semoga apa yang kita pelajari pada siang hari ini bisa bermanfaat bagi kita. Doa bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabban wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Oke. Sebelum pelajaran dimulai, Bapak akan mengabsen terlebih dahulu. Apakah anak-anak sudah lengkap dan siap untuk belajar pada siang hari ini? Pak Izin, Rizky, Yusuf. Alhamdulillah pada semua ya. Oke, sebelum pelajaran kita mulai dan materinya baru kita sampaikan, Bapak akan sedikit mengulas pelajaran yang lalu atau pelajaran yang anak-anak pelajari pada minggu kemarin. Masih ingat atau enggak? Ya. Nah, minggu kemarin kita telah belajar mengenai pengertian zakat fitrah, infak dan sedekah. Ya. Pada siang hari ini Bapak akan menyampaikan, yaitu yang tahu. Oke. Bapak akan menyampaikan itu materi manfaat, ya, manfaat zakat fitrah, manfaat infak dan manfaat sedekah. Oke anak-anak, sebelum Bapak menyampaikan materi, ternyata zakat fitrah, infak, sedekah itu mempunyai manfaat ya anak. Jadi perlu diketahui bahwa manfaat ini bisa dirasakan oleh orang-orang di sekitar kita. Oke anak-anak, langsung saja kita ke materi ya. Nah, yang pertama materi mengenai manfaat. Manfaat zakat fitrah ya, yang paling utama yaitu membersihkan jiwa ya, seperti hadis yang telah di Rasulullah SAW yang diriwayatkan oleh Abu Dawud dan Ibnu Abbas ya, seperti yang ada di buku kalian halaman 54. Nah, Bapak yang akan coba bacakan. Nah, dengarkan ya. Wa'an Ibnu Abbas radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam zakatul fitri tuhratan lis-shaimi wa tuhmatan lil masakin faman addaha qabla salati fa hiya zakatun maqbulah faman addaha ba'da salati fa hiya zakatun maqbulah. Nah, rawahu Abu Dawud dan Ibnu Majah. Yang artinya anak dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah SAW mewajibkan zakat fitrah untuk membersihkan orang yang berpuasa ya, hal-hal yang tidak bermanfaat, kata-kata Allah memberi makan pada orang-orang miskin. Dan barang siapa yang mengeluarkan sebelum Idul Fitri zakatnya, di mana barang siapa yang mengeluarkan zakat fitri, hal itu merupakan satu dari sedekah. Jadi kalau kita mengeluarkan sebelum sholat Idul Fitri yang telah 9 minggu yang lalu, zakatnya diterima. Kemudian kalau zakatnya setelah saat Idul Fitri, maka zakat fitrahnya biasa atau disebut dengan sedekah. Nah, yang manfaat zakat kita sendiri itu ada banyak ya. Oke, Bapak akan tuliskan terlebih dahulu, nanti anak bisa ditulis supaya ingat. Yang pertama itu
memberikan manfaat dari zakat fitrah sendiri. Apa Allah memberikan empat? Nah, ayo sama-sama baca. Yang pertama yaitu zakat fitrah dapat menolong orang yang lemah dan buta. Ya. Kedua yaitu membersihkan dari sifat pikir dan akal terpulang. Yang ketiga mendidik dan mendidik diri menjadi sifat yang lumrah atau aman berkenalan dan aman berfungsi. Yang keempat sebagai ucapan rasa syukur kita kepada Allah atas kekayaan yang telah diberikan. Itu ya. Jadi yang maksudnya pertama itu menolong orang yang lemah. Jadi di luar sana itu banyak orang yang belum cukup makan. Ya. Seperti yang Bapak sampaikan kemarin itu ada 8 golongan yang bisa menerima zakat fitrah. Ya, jadi zakat yang keluarkan itu membantu orang-orang yang membutuhkan. Seperti itu ya. Yang kedua itu membersihkan dari sifat pikir. Pikir itu apa ya? Itu pelit. Ya, jadi zakat fitrah melatih diri kita untuk senantiasa saling menolong, saling memberi kepada sesama yang membutuhkan. Berarti yang mendidik menjadi sebagai pemurah, yaitu mendidik dari supaya kita menjadi itu menjadi senawan, karena memberi kepada sesama yang membutuhkan. Kemudian yang yaitu sebagai rasa terima kasih kita kepada Allah yang Allah telah memberikan nikmat berupa kekayaan dan kita nikmati setiap hari, kemudian kita jadi sama dan pada yang membutuhkan. Itu ya anak. Nah, ini manfaat zakat fitrah. Ada yang ditanyakan tidak? Tidak ada. Ya alhamdulillah. Oke anak, kita akan materi yang kedua yaitu mengenai manfaat zakat. Oke. Memberi infak sendiri itu merupakan perintah Allah ya, dan perintah Rasulullah SAW dan merupakan menjadi apa namanya? Menjadi sunnah zakat ya. Jadi dianjurkan untuk berinfak itu berupa harta khusus yang diberikan untuk kepentingan keagamaan ya. Sehingga berguna untuk masjid, sholat, tujuan itu mensiarkan Islam. Kemudian pahala infak itu dilipat gandakan sebagai nama firman Allah ya, sebagian Al-Quran yang bisa dilihat dua anak dan dapat dan bacakan dalam surat Al-Quran surah Al-Baqarah 261 itu Bismillahirrahmanirrahim. Maksudnya yang perumpamaan yang mengingatkan kesucian Allah seperti sebutir biji yang menumbuhkan tanggai pada setiap tanggai yang satu biji. Allah memperbedakan siapa yang dia kehendaki dan Allah Maha Luas Maha Mengetahui. Al-Fatihah 122. Jadi siapa yang berinfak maka pahalanya akan dilipat gandakan. Itu kesimpulan dari ayat tersebut. Ya oke. Pak kemudian
empat ya. Yang pertama yaitu infak ya. Saat kita berinfak itu bisa mendekatkan diri kepada Allah ya. Dan beliau juga membuktikan bahwa untuk ketakwaan kita kepada Allah maksudnya itu kita dapat lewat takwa lewat tadi itu bukti dari ketakwaan kita. Kemudian yang kedua melatih kepedulian sosial bagi pemberi infak atau sedekah ya, maksudnya ini itu kita dilatih untuk peduli kepada sesama yang membutuhkan tadi. Jadi anak tidak perlu merasa aku infak tadi kok bang saya kok berkurangkan, jangan berpikir itu, tapi berikhtiar sebanyak-banyaknya maka akan diganti Allah. Nah, seperti pahalanya tadi. Kemudian tiga itu memanfaatkan usaha manusia ya, berikhtiar sendiri itu manfaatnya sangat banyak. Nah ya, ini yang membedakan manusia. Kalau kita di usia Allah panjang dan karena kan kita juga senang ya, tentu kita senang. Oke, anak kita masuk ke materi yang terakhir, yaitu materi mengenai manfaat dari bersedekah ya. Sedekah ya, bersedekah sendiri itu adalah perbuatan yang penuh dengan faedah bagi orang yang melaksanakan dan orang yang mempunyai serta masyarakat umum ya. Kemudian ada hadis ya di Rasulullah SAW yang menjelaskan bahwa malaikat selalu mendoakan kepada orang-orang yang bersedekah, yang sudah bersedekah. Saya dapat membacakan An-Nabi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah SAW qala ma min yawmin yusbihu ibadihi illa ma kan ya'lamuna yaqulu ahaduhuma Allahumma a'tihim firqatan yaqulu akhar Allahumma a'tihim rizqan halal rawahu Muslim wa Abu Dawud. Yang artinya itu dari Sayyidina Jibril radhiyallahu anhu bahwa Nabi Rasulullah SAW bersabda, ya ada suatu harapku di mana hamba baik kembali hati kepada malaikat bumi. Lalu sesuatu akan berdoa, ya Allah, berilah gantinya kepada orang-orang yang sudah bersedekah kepada yang satu berdoa, ya Allah janganlah dosakan pada orang-orang yang kafir. Ya, jadi kesimpulan dari hadis tadi itu ketika kita bersedekah ya, itu malaikat turun malaikat turun ke bumi, kemudian yang satu mendoakan kita yang bersedekah untuk mengganti rezekinya yang lebih banyak. Nah, kemudian yang satunya lagi malaikatnya itu mendoakan kepada orang-orang yang kafir supaya sadar untuk bisa mengerjakan sedekah. Kemudian sedekah tidak jauh juga manfaatnya dari infak. Jadi baginya itu manfaat infak dan sedekah itu bersama. Bapak akan meneruskan juga. Karena kata merumuskan atau sedekah ada ya. Ya, antaranya ada tiga, yaitu yang pertama seperti infak tadi ya, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala ya, karena seperti yang tadi juga, karena sedekah merupakan bukti bahwa kita paling kepada Allah. Itu. Yang kedua melatih kepedulian sosial ya, ini sama seperti yang tadi ya.
kita dari kecil kita harus berusaha untuk melatih kita saling berbagi atau sedekah supaya kita itu mempunyai sifat dermawan. Itu anak. Ya, sampai di sini ada pertanyaan? Nggak ada. Oke, kalau nggak, mungkin anak nggak terasa nih. Ya waktunya ada selesai. Sebelum Bapak tutup paten pada siang hari ini, Bapak akan menyimpulkan menyimpulkan materi yang telah Bapak simak tadi. Ya. Ada yang masih ingat ya? Manfaat. Nah, masih ingat ya materi yang Bapak simak tadi? Itu mengenai manfaat dari zakat fitrah, berinfak dan sedekah. Nah, dari tiga tadi antara fitrah dan sedekah, ya, itu mempunyai manfaat yang hampir sama. Itu yang pertama itu bisa mendekatkan diri kepada Allah, ya. Itu menjadi bukti kita takwa kepada Allah. Kemudian kedua itu mempunyai sifat dermawan. Itu kalau kita sering mengeluarkan harta kita kepada orang lain yang membutuhkan, maka kita akan terbentuk sifat dermawan. Dan sifat dermawan ini adalah sifat dan atau akhlak yang anak-anak akhlak terpuji. Oke. Kemudian kalau kita bersedekah atau infak pada kita itu jangan berpikir kalau harta kita nanti habis, tapi jangan ya, tidak boleh seperti itu. Tapi percayalah bahwa Allah akan mengganti sesuatu yang kita paparkan bersama untuk kebaikan orang lain. Itu. Ya. Sebelum Bapak tutup, Bapak akan memberikan tugas kepada kalian, yaitu untuk melatih untuk mengingat-ingat berapa ingat kalian kepada mengingat-ingat materi yang Allah sampaikan. Kita akan memberikan PR dan nanti anak bisa kerjakan di rumah. Yang pertama yaitu sebutkan manfaat zakat fitrah, yang kedua sebutkan manfaat dari infak, yang ketiga sebutkan manfaat sedekah. Maka anak, alhamdulillah ya, pelajaran pada siang hari ini telah selesai. Semoga apa yang Bapak sampaikan atau apa yang telah kita pelajari pada siang hari ini bisa bermanfaat bagi kita semua. Amin. Ya. Sebelum Bapak tutup, kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusrin illal ladzina amanu wa 'amilus sholihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Alhamdulillahirabbil alamin. Ya, mari kita tutup pelajaran pada siang hari dengan bacaan alhamdulillah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Ya. Kurang lebihnya mohon maaf. Kalau ada kesalahan, mohon maaf ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.